Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Al-Mubarakah dengan NIM A1C220070 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi utama bahasa Indonesia yaitu sebagai alat komunikasi. Fungsi lainnya sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai identitas suatu bangsa. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional ditetapkan pada Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia sangat tinggi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai lambang identitas nasional. Yang kedua, sebagai kebanggaan Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi yang digunakan pada media komunikasi. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Kenapa dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa? Karena bahasa Indonesia dijadikan semua elemen masyarakat Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dikarenakan di Indonesia banyaknya beragam suku, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang memiliki fungsi yaitu dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan yang digunakan pada upacara kenegaraan dan peristiwa-peristiwa kenegaraan. Yang kedua, dijadikannya bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, baik dalam lembaga formal maupun non-formal, dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Fungsi yang ketiga, yaitu dijadikannya bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan nasional, yaitu digunakan pada saat pembangunan nasional dan kepentingan pemerintah. Fungsi yang keempat, yaitu dijadikannya bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya, hakikat dari bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasikan, difungsikan, dan diterima atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku yang pertama yaitu memiliki sifat kemantapan yang dinamis, yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Ciri kedua yaitu memiliki sifat kecendikiaan, yang masuk akal serta logis. Ciri yang ketiga yaitu baku atau standar beranggapan bahwa adanya keseragaman. Ciri lainnya yaitu tidak terpengaruh oleh bahasa asing, tidak terpengaruh oleh bahasa daerah, bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari, imbuhannya masih bersifat eksplisit, penggunaan konteks kalimatnya sesuai, dan yang terakhir tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku yaitu pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa Indonesia baku, tetapi masih memiliki arti yang sama. Terus ciri-cirinya juga dapat terpengaruh oleh bahasa asing, dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman, dan digunakan pada saat situasi santai atau tidak resmi. Bentuknya juga berubah-ubah dan juga biasanya digunakan dalam ragam bahasa percakapan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial saat ini menurut saya tidak terlalu diterapkan atau digunakannya bahasa Indonesia secara hakikatnya itu sendiri, karena kita lihat lagi dari fungsi utama bahasa Indonesia tadi yaitu digunakan sebagai alat komunikasi dalam bermedia sosial sangat jauh atau sangat belum diterapkan, dikarenakan banyaknya orang-orang beranggapan atau berasumsi bahwa digunakannya bahasa Indonesia baku atau bahasa formal dalam penggunaan media sosial dirasakan tidak efektif atau kurang efektif, karena saat ini media sosial itu dijadikan sebagai sarana representasi diri. Jadi penggunaan bahasa Indonesia dirasa masih kaku. Oleh karena itu, banyaknya bahasa Indonesia dalam bermedia sosial masih menggunakan bahasa sehari-hari, bahkan banyak menggunakan
serapan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Baiklah, itu merupakan pendapat saya atau merupakan sumber yang saya cari sendiri. Jadi jika berbeda dengan teman-teman lain, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.